Kisah horor ini dialami oleh 4 orang ketika melakukan perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Semarang, di mana waktu itu mereka berempat ini disesatkan oleh Google Maps ke sebuah hutan. Dan parahnya lagi, di dalam hutan itu, mobil yang mereka kemudikan ini mogok pas tengah malam pula. Nino, Dimas, Feli, dan Yuni. Sejak SMA mereka berempat sudah berteman akrab dan itu sudah sangat lama. Sampai sekarang, kuliah pun mereka masih bareng-bareng. Mereka berempat tinggal di satu daerah yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Setelah kelulusan sekolah, mereka sepakat untuk melanjutkan kuliah ke Jakarta. Di sana mereka kuliah di satu universitas dan mengontrak 2 rumah untuk tempat tinggal. Yang satu untuk yang cowok dan yang satunya lagi untuk yang cewek. Waktu itu, tepat hari libur semester. Di hari liburnya kali ini, mereka sangat senang karena sekarang Nino dipegangin mobil sama orang tuanya. Jadi kalau mau pulang ke Semarang mereka tidak perlu naik kereta lagi. Bisa dibilang, Nino ini dari keluarga yang cukup mampu dibandingkan dengan yang lain. Karena libur semester ini cukup lama, mereka sepakat untuk pulang. Dan kali ini mereka pulangnya bareng-bareng menggunakan mobilnya Nino. Siang itu, mereka berkemas dan berangkat untuk pulang. Nino dan Dimas menjemput mereka yang cewek ke kontrakannya. Setelah itu langsung check out dari Jakarta. Di perjalanan, mereka ngobrol ngalor ngidul dan berunding. "Kita mau lewat jalan tol atau gimana nih?" tanya Nino. "Jalan umum aja gimana? Biar ntar bisa mampir-mampir gitu di pinggir jalan," saran Feli. Benar saran Feli. Jadi, nanti kalau mau ngopi-ngopi di pinggir jalan kan enak, sedangkan kalau lewat tol itu cukup susah. Mereka semua sepakat untuk lewat jalan umum saja. Lagi pula, waktu itu mereka juga tidak mengejar waktu. Mobil dikemudikan Nino dengan santai dan menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah hingga sampailah mereka di daerah Subang, Jawa Barat pada sore hari. Karena lapar mereka mampir di warung makan yang menyajikan makanan khas Subang yaitu nasi liwet. Setelah selesai makan, mereka lanjut berkendara lagi dan kali ini mereka mencari warung kopi sekalian menunggu habis waktu maghrib. Sebuah warung yang cukup sederhana. Mereka menghentikan mobilnya lagi di depan warung tersebut. Jadi, posisi mereka ini masih di daerah Subang. Setelah turun dari mobil, Yuni mengambil tas kecil dan jalan berlawanan arah. Kemana Yun?" tanya Nino. "Sholat dulu, kalian gak pada sholat juga?" "Enggak deh, capek banget aku." "Iya sama, aku juga. Sama Feli aja tuh, aku pesenin kalian kopi." "Aduh, aku lagi halangan." "Yaudah deh, aku ke musola dulu, ntar nyusul." Lanjut Yuni. Di warung mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Dan tidak lama kemudian, Yuni yang sudah selesai sholat datang dan ikut gabung sama yang lain. "No, kira-kira sampai di Semarang jam berapa ntar?" tanya Yuni. "Tengah malam mungkin, itu pun kalau gak pakai istirahat. Paling lambat ya besok pagi lah. Ntar kalau kita capek istirahat di pom bensin aja." "Iya, nyantai aja lah kita, nggak keburu waktu juga kan?" Saud Feli. "Oh ya udah, soalnya ibuku tanya nih barusan." Lanjut Yuni. Sambil menikmati kopinya masing-masing, mereka saling bercanda hingga tidak terasa waktu maghrib sudah habis. Mereka membayar kopi yang dipesan, kemudian melanjutkan perjalanan. Sebelum mengemudikan mobil, Nino set Google Maps di HP-nya dan diarahkan langsung ke Semarang. Sampai di sini, mereka masih have fun saja dan tidak ada yang aneh. Mereka sudah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan setelah meninggalkan warung kopi tadi. "No, sini aku gantiin nyetir," ucap Dimas. "Tar aja Dim, sekalian cari pom bensin," jawab Nino. Beberapa kilometer kemudian, mereka mampir di pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Setelah isi bensin itu, sekarang gantian Dimas yang ambil alih kemudi. Map yang mereka jadikan petunjuk itu menunjukkan kalau sekarang mereka sudah sampai di daerah Cirebon. Terlihat
Semuanya pada tidur, kecuali Dimas yang sedang mengemudi. Wah, parah nih anak-anak. Giliran aku pegang kemudi malah ditinggal tidur, batin Dimas. Dia memutar lagu rock dengan volume cukup keras untuk mengusir rasa ngantuk. Karena bagi Dimas, lagu yang bergenre rock itu bisa membuat dirinya bersemangat. Dim, lagunya kecilin dikit napa? Berisik banget, ucap Yuni dengan nada kesal dari kursi belakang. Kamu yang berisik. Dia kamu tidur aja, ntar kalau udah nyampe aku bangunin, jawab Dimas. Udah nyampe mana emang? Cirebon, jawab Dimas dengan singkat. Yuni kembali tidur dan Dimas fokus dengan jalan. Sekitar 1 jam berkendara, mereka melewati hutan yang cukup gelap. Di situ Dimas menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kenapa berhenti, Dim? Tanya Nino yang terbangun. Bentar, aku kebelet pipis, jawab Dimas buru-buru turun dari mobil. Dimas kencing di dekat mobil di pinggir jalan. Sambil kencing itu, dari sorot lampu mobil darurat samar-samar dia melihat ada orang tua yang memakai baju gembel yang sedang berjalan dari belakang. Orang itu ngapain jalan sendiri di tengah hutan gini? Pikir Dimas, dan di situ dia merasa sedikit takut. Setelah selesai kencing, dia buru-buru masuk ke dalam mobil dan lekas mengemudikan mobilnya. Karena masih penasaran, dia lihat orang tadi dari kaca spion. Tapi tidak ada. Entah orang tadi sudah pergi apa memang sudah tidak terlihat karena gelap. Dimas berpikir positif saja. Mungkin saja tadi memang orang gila. Secara kalau dilihat dari penampilannya memang seperti orang gila. Sementara yang lain masih tidur, dia terus mengemudikan mobil. Hingga tanpa disadari, jalan yang dia lewati itu membawanya masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Jalan aspal yang tadi dilewati putus, dan sekarang dia melewati jalan berupa tanah dan bergelombang. Dimas mulai panik. Dia lihat Google Maps sudah tidak berfungsi karena tidak ada sinyal. Lalu, dia memberhentikan mobilnya dan membangunkan teman-temannya. Bangun. Udah sampai mana, Dim? Jawab Nino dalam keadaan ngantuk. Belum, mapsnya nggak fungsi karena nggak ada sinyal nih. Emangnya sampai di mana, Dim? Mana aku tahu. Dari tadi jalannya hutan mulu, nggak ada rambu-rambu sama sekali. Mereka semua mengamati keadaan sekitar, dan yang terlihat adalah hutan yang sangat gelap. Ini di mana, Dim? Tanya Nino. Nggak tahu, No. Tadi aku lurus aja ngikutin jalan, terus tiba-tiba jalan aspalnya putus. Jelas Dimas. Nino mengambil HP untuk melihat maps, dan posisi terakhir di maps adalah di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gimana ini, No? Apa putar balik aja kita? Tanya Dimas. Iya, putar balik aja ke jalan aspal, jawab Nino. Dimas menjalankan mobil lagi untuk mencari tempat putar balik. Tapi di sini sangat susah karena jalannya ini hanya cukup untuk 1 mobil saja. Gimana caranya putar balik ini? Ucap Dimas. Coba ke depan lagi, Dim. Kayaknya di sana ada tempat yang cukup luas, jawab Nino. Feli dan Juni hanya diam di belakang karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seringkali Feli memperhatikan keadaan sekitar, dan sekilas dia melihat ada laki-laki tua membawa cangkul yang sedang berdiri di sebelah pohon. Dia sedang memperhatikan mobil mereka. Bulu kuduk langsung berdiri. Dia membuang pandangannya dari orang tersebut. Beberapa meter ke depan, tiba-tiba pruak. Ban mobilnya melewati lubang dan sepertinya lubangnya itu cukup besar. Dim, hati-hati, Dim. Kalau sampai bannya bocor mampus kita, ucap Nino. Perasaan gak ada lubang deh tadi, ucap Dimas yang tidak merasa ada lubang sama sekali. Belum sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba klek. Mesin mobilnya mati alias mogok. Ngapain berhenti, Dim? Tanya Yuni dari belakang.
Mampus, mobilnya mogok. Jawab Dimas dengan panik. Coba cek indikator bensinnya, Dim. Pinta Nino. Masih banyak kok. Lagian gak mungkin habis, kan tadi udah diisi. Mereka semua panik tidak karuan. Seringkali Feli melihat ke arah belakang untuk mencari laki-laki tua yang tadi dia lihat. Tapi tidak ada. Kalian berdua di dalam aja, aku sama Dimas cek mesinnya, ucap Nino pada Feli dan Yuni. Nino dan Dimas turun dari mobil dan melihat keadaan mesinnya. Tapi setelah dilihat, sepertinya mesin mobilnya ini tidak ada masalah sama sekali dan normal. Karena mungkin indikator bensinnya rusak, mereka cek tangki bensin dan tangki bensin pun masih terlihat isi. Yun, gimana ini? Aku takut, ucap Feli di dalam mobil. Tenang aja, Vel, biar dicek dulu sama Nino dan Dimas, jawab Yuni. Karena tidak menemukan kerusakan, Nino dan Dimas kembali masuk ke dalam mobil. Gimana, No? Udah beres? Tanya Yuni. Di bagian mesin gak ada yang rusak, tapi kok bisa mogok ya? Coba nyalain lagi, Dim, kata Nino. Dimas coba menghidupkan lagi mesin mobilnya, tapi tetap saja tidak bisa. Dan keadaan itu membuat mereka semua ini panik dan takut karena mengingat posisi mereka sekarang ada di dalam hutan. Mau minta bantuan tidak ada orang dan juga tidak ada sinyal. Tunggu aja sebentar, siapa tahu mesinnya panas, saran Yuni. Karena mungkin yang dikatakan Yuni itu benar, mereka berdiam di dalam mobil sambil mencari solusi. Setelah cukup lama menunggu, Dimas coba menyalakan mesin mobilnya lagi, tapi tetap saja tidak bisa. Kamu tadi kok bisa sampai di sini gimana sih, Dim? Ucap Feli dengan kesal. Kan tadi udah aku bilang, GPS-nya mati. Jawab Dimas juga sedikit kesal. Udah, gak ada gunanya bahas itu. Sekarang gimana caranya mobilnya ini bisa jalan lagi dan kita bisa keluar dari sini? Saud Nino. Coba dorong aja, No. Siapa tahu bisa nyala, saran dari Yuni. Mereka turun dan mendorong mobilnya, kecuali Dimas yang menghandle kopling untuk menyalakan mesin mobil selama didorong. Pas turun dari mobil, pandangannya Feli tiba-tiba tertuju ke sebuah pohon yang tidak jauh dari situ. Dan samar-samar, dia melihat ada orang yang tengah berdiri tegap menghadap ke arah mereka. Spontan, Feli membuang pandangannya dari pohon tersebut dan ikut mendorong mobil. Tapi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Mesin mobilnya tetap saja tidak bisa menyala. Karena capek, mereka menghentikan usahanya itu dan bersandar lemas di belakang mobil sambil mengatur nafas. Udahlah, capek aku, ucap Feli. Sama, ini mau gak mau kita harus nunggu pagi buat cari bantuan, kata Nino. Dalam kondisi capek, lagi-lagi pandangan Feli tertuju ke sebuah pohon. Dan ternyata pohon itu adalah pohon yang dia tadi lihat. Loh, perasaan tadi udah dorong mobil ini cukup jauh loh, tapi kok pohon itu masih kelihatan ada di situ, ucap Feli dalam hati. Lalu dia memperhatikan keadaan sekitar. Dan ternyata benar, ini memang tempat tadi sebelum mendorong mobil. Kalian ngerasa ada yang aneh gak? Ucap Feli. Aneh kenapa, Vel? Tanya Nino. Ini tempat kan terakhir kali kita berhenti. Masa sih, Vel? Iya, aku nandain pohon itu. Kamu yakin, Vel? Tanya Yuni. Yakin banget, Yun. Terakhir kali kita berhentinya ya di sini. Mereka bertiga saling memandang heran. Lalu Dimas turun dari mobil dan menghampiri mereka bertiga. Gimana ini? Mobilnya tetap gak mau nyala, ucap Dimas. Ya udah gini aja. Kalian berdua tunggu di dalam mobil. Aku dan Dimas coba cek sekitar. Siapa tahu ada orang, ucap Nino. Feli dan Yuni kembali masuk ke dalam mobil. Sambil berjalan, sesekali Feli melihat ke arah pohon tadi. Dan samar-samar terlihat lagi ada orang yang tengah berdiri di dekat pohon tersebut.
Spontan Feli membuang pandangannya lagi dan cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Perasaan Feli bercampur aduk antara takut dan khawatir tidak mendapat bantuan. Di dalam mobil, dia bilang pada Yuni, Yun, kamu ngerasa ada yang aneh gak malam ini? Aneh kenapa, Vel? Kayak ada sesuatu gitu yang ngikutin kita. Hus, jangan ngomong aneh-aneh. Berdoa aja, Vel. Sementara Feli dan Yuni di dalam mobil, Nino dan Dimas mengeksplor keadaan sekitar menggunakan senter HP. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Semuanya hutan dan gelap. Udah Nuh, kita balik mobil aja. Tunggu pagi, ucap Dimas. Aku masih gak habis pikir dah. Perasaan mesin mobil gak kenapa-napa, tapi kok bisa mogok? Iya ya, apa jangan-jangan ini hutan banyak setannya Nuh, dan mobilnya sengaja dimogokin. Kamu ini kalau ngomong jangan asal nyeplos aja. Gak baik ngomongin setan di tengah hutan. Karena memang tidak ada tanda-tanda kehidupan, mereka berdua kembali ke mobil. Gimana? Nemu bantuan gak? Tanya Feli. Gak ada, sepi. Terus kita gimana? Udah jangan panik, sekarang kita tidur aja. Semoga besok dapat bantuan, jawab Dimas sambil mengunci pintu mobil. Mereka mengatur posisi kursi masing-masing dan berusaha tidur. Ketika sedang nyenyak tidur, tiba-tiba sayup-sayup terdengar ada yang mengetuk kaca mobil dari luar. Feli yang menyadari itu terlebih dahulu langsung bangun, tapi dia tidak berani membuka kaca mobilnya. Yun, bangun Yun, ucap Feli membangunkan Yuni. Ada apa, Vel? Tanya Yuni yang dalam keadaan ngantuk. Ada yang ketuk-ketuk dari luar, jelas Feli. Suara ketukan itu masih berlanjut. Siapa, Vel, malam-malam gini? Tanya Yuni takut. Gak tahu, gak kelihatan orangnya, jawab Feli. Yuni langsung membangunkan Nino dan Dimas. Nino, Dimas, bangun. Ada apa, Yun? Ada yang ketuk-ketuk dari luar. Siapa? Gak tahu, gelap. Nino dan Dimas langsung bangun dan coba melihat siapa yang ketuk-ketuk kaca mobil. Tapi mereka tidak bisa melihat karena kondisinya sangat gelap. Jangan-jangan hantu nih, ucap Dimas dengan panik. Hus, udah bukain aja. Siapa tahu ada orang yang mau bantuin kita, pinta Yuni. Kamu aja deh, No, yang buka, pinta Dimas pada Nino. Pelan-pelan Nino membuka kaca mobilnya. Bul. Terlihat ada laki-laki paruh baya. Dia mengenakan kemeja hitam, pakai belangkon di kepalanya, dan sedang mengepulkan asap rokok. Mereka semua dibuat tercengang melihat orang itu. Maaf Pak, ada apa ya? Tanya Nino gemetar. Kalian pada ngapa di sini? Jawabnya dengan logat Jawa ngapak. Itu Pak, mobil kami mogok, jadi kami terpaksa nunggu pagi. Ajak turun nang kene, rapi. Jangan tidur di sini, nggak baik. Iya Pak, maaf, tapi mobil kami nggak bisa jalan Pak. Ada turun yang omahku bae, ajak turun nang kene rawan. Ayo pada melu. Kalian tidur di rumahku aja, jangan di sini. Di sini rawan. Ayo pada ikut, ucap laki-laki itu. Mendengar tawaran itu, mereka semua berunding. Gimana nih, mau ikut sama bapak itu ke rumahnya nggak? Tanya Nino. Di sini aja lah, No. Nanggung, bentar lagi juga pagi, jawab Feli yang merasa aneh dengan bapak itu. Iya, kita ikut aja, besok sekalian minta bantuan, saud Dimas. Feli hanya menurut, meskipun sebenarnya dia sangat ragu. Boleh Pak, sebelumnya terima kasih ya, ucap Nino pada laki-laki parubaya. Ya udah, barang-barangnya ditinggal bae nang kene, jawab laki-laki itu. Mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan saja. Selebihnya, mereka tinggal di mobil semua. Mobil dikunci sama Nino dan mereka ikut berjalan bersama laki-laki itu.
Malam-malam gini habis dari mana, Pak? Tanya Nino. Habis cari obat-obatan di hutan. Kok tengah malam, Pak? Udah dari tadi sore, tapi kemalaman di hutan. Kalau dilihat-lihat, apa yang dikatakan bapak itu benar. Karena terlihat di tangannya sedang membawa bungkusan sarung. Sambil berjalan mengikuti orang itu, perasaan Feli tidak nyaman, entah karena apa. Seringkali dia memperhatikan gerak-gerik bapak itu yang menurut Feli tampak aneh. Nah, ketika sedang fokus memperhatikan orang itu, tiba-tiba orang itu melirik ke arah Feli dengan senyuman sinis. Menyadari itu, Feli langsung membuang pandangannya dan berjalan mendekati Yuni. Setelah beberapa meter berjalan, di depan tampak sebuah perkampungan. Spontan Dimas dan Nino kaget. No, perasaan tadi nggak ada apa-apa. Tapi kok itu ada perkampungan? Bisik Dimas pada Nino. Nino diam sejenak memperhatikan kampung itu. Iya ya, tadi kita kurang jeli mungkin, jawab Nino. Beberapa meter kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah tua. Dan rumah ini letaknya ada di ujung kampung tersebut. Bapak itu membukakan pintu rumahnya. Ayo pada masuk. Istirahat dulu aja di sini. Besok saya bantu betulin mobilnya. Ucap si bapak. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Jawab Nino. Dan mereka semua pun masuk ke dalam rumah itu. Serep. Aroma wangi dupa tercium oleh mereka semua. Terlihat rumah bapak ini sangat suram. Banyak benda-benda aneh yang tertempel di dinding. Dan di beberapa sudut ruangan terdapat sebuah sesajen bekas ritual. Kalian duduk aja. Saya ke dalam dulu. Ada sedikit nasi yang bisa kalian makan. Ucap si bapak. Aduh, nggak usah repot-repot, Pak. Kita udah pada makan kok. Jawab Nino. Bapak itu mengabaikannya dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, dia keluar sambil membawa nasi tumpeng. Ayo madang sih. Ayo makan dulu, kata bapak itu. Waduh, Pak. Jadi ngerepotin nih. Ucap Nino. Udah gak apa-apa. Di kampung habis ada acara selamatan. Dan ini nasinya masih sisa. Ucap si bapak. Bapak itu memperhatikan mereka satu persatu. Feli yang menyadari itu semakin merasa tidak nyaman. Dia mempunyai firasat buruk. Udah ayo makan, gak baik nolak rezeki, ucap Dimas mengambil nasi. Terima kasih ya Pak, kalau gitu kita makan dulu ya nasinya, lanjut Nino. Satu persatu mereka mengambil nasi itu dengan wadah daun pisang. Ketika giliran Feli yang mengambil nasi, tiba-tiba pandangannya tertuju keluar pintu yang belum ditutup. Di sana, dia melihat ada laki-laki tua yang sedang membawa cangkul dan tudung tani. Laki-laki itu terus melihat ke arah Feli, seperti mengisyaratkan sesuatu. Pandangan Feli belum lepas dari laki-laki tua itu. Lalu, tiba-tiba si bapak menutup pintunya hingga Feli tidak bisa melihat keluar. Makan yang kenyang ya. Saya tinggal ke belakang dulu. Nanti kalau mau istirahat di sana saja. Ucap si bapak menunjuk ke arah karpet lantai. Iya Pak, makasih ya, jawab Nino. Feli lanjut mengambil nasi. Setelah itu, dia ambil posisi untuk makan. Setelah makan beberapa suap nasi, tiba-tiba Feli teriak histeris karena nasi yang dia makan itu tiba-tiba berubah menjadi belatung yang masih hidup. Dia langsung membuang nasi itu ke lantai. Ada apa, Fel? Tanya Nino dengan kaget. Ada belatung di nasiku, jawab Feli ketakutan. Mereka semua melihat nasi yang dibuang ke lantai, tapi tidak ada belatung sama sekali. Mana ada belatung, Fel? Ada, nasiku jadi belatung. Ah, ngaco nih anak. Udah, Fel, jangan teriak-teriak gitu. Gak enak sama yang punya rumah, sahut Dimas. Yuni mencoba menenangkan Feli. Udah, Fel, gak ada belatung kok.
Yaudah kalau gitu kita tidur aja. Ucap Yuni merangkul tubuhnya Feli yang masih ketakutan. Aku nggak mau di sini, kita balik ke mobil aja yuk, pinta Feli. Jangan gila kamu, Vel. Jam berapa ini kalau mau balik ke mobil? Saud Dimas. Udah. Kalau gitu sekarang kita istirahat aja. Kamu yang tenang ya, Vel. Besok pulang kok. Ucap Nino menenangkan Feli. Feli melihat lagi nasi yang dia buang tadi. Dan kali ini benar-benar nasi kuning, bukan belatung. Ketika sedang merangkul tubuh Feli, sekilas Yuni melihat ada orang yang sedang mengintip mereka dari sela-sela selambu pintu. Orang itu langsung pergi dari selambu setelah tahu Yuni menyadari keberadaannya. Yuni hanya diam, lalu mereka meletakkan nasi di atas meja dan pindah ke karpet lantai. Sambil berjalan menuju ke karpet lantai, mata Yuni tidak lepas dari selambu itu karena penasaran dengan siapa yang ada di balik selambu itu. Kamu mau kemana, Dim? Tanya Nino pada Dimas. Ke bilik kencing. Jawab Dimas beranjak keluar rumah. Jangan kencing sembarangan, Dim. Enggak. Dimas berjalan ke sebuah pohon yang tidak jauh dari rumah itu untuk menunaikan hajatnya. Setelah selesai kencing, dia dihadang oleh sosok laki-laki tua membawa cangkul dan mengenakan tudung tani. Jaga temanmu, dia lemah. Ucap laki-laki tua itu secara tiba-tiba. Dimas tidak menghiraukan ucapan laki-laki itu dan berlari kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Melihat Dimas yang tampak panik, Nino bertanya, Kenapa kamu, Dim? Kayak habis dikejar setan. Bukan dikejar, tapi didatengin. Didatengin setan. Tahu, tadi ada orang tua tiba-tiba nongol. Katanya suruh jagain temanku. Laki-laki tua. Dia bawa cangkul nggak? Saud Feli. Iya, kok kamu tahu, Vel? Aku tadi sempat lihat orang itu pas kita lagi makan. Yuni mulai merasa curiga dengan rumah ini. Tapi dia tidak ingin buruk sangka dulu. Dia menyimpan rasa curiganya itu. Vel, kamu jangan nakut-nakutin apa? Ucap Dimas. Siapa yang nakutin? Orang tadi beneran aku lihat ada orang itu kok. Jawab Feli. Suasana malam itu jadi mencekam dan mereka semua takut. Terlebih melihat kondisi rumah ini yang penuh dengan sesajen dan bekas dupa yang dibakar. Kayaknya bapak tadi itu dukun deh, ucap Nino sambil memperhatikan seluruh isi rumah. Apa balik ke mobil aja kita? Ucap Dimas. Jangan, bahaya, ini udah tengah malam. Mending di sini aja sampai pagi. Tapi kita jangan sampai ada yang tidur ya, timpa Yuni. Suasana hening menambah suasana horor di rumah ini. Suara burung malam sesekali memecah kesunyian malam. Di atas karpet, mereka duduk melingkar dan berusaha untuk tidak tidur. Tidak berselang lama, satu persatu dari mereka menguap. Rasa ngantuk yang luar biasa tidak bisa ditahan, dan tanpa disadari, mereka semua tertidur. Ketika sedang tidur, sayup-sayup ada suara berat yang berbisik di telinganya Yuni. Bangun, jangan tidur di sini. Yuni langsung duduk dari tidurnya dan memperhatikan keadaan sekitar. Terlihat Nino dan Dimas sedang tidur lelap dan di situ dia tidak melihat keberadaan Feli. Feli, kamu di mana? Ucap Yuni, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Feli. Yuni beranjak berdiri dan mengambil tasbih yang ada di dalam tasnya. Sambil terus memanggil nama Feli, dia berjalan pelan-pelan menyusuri ruangan ini. Jarinya tidak berhenti menghitung tasbih dengan bacaan sholawat di dalam hati. Lalu, terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya. Yuni terdiam dan panik. Lalu, terdengar lagi ada suara laki-laki yang berucap, Kamu jangan ikut campur, atau nasimu akan sama seperti temanmu.
Pelan-pelan Yuni memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan ternyata di belakangnya itu adalah si bapak pemilik rumah ini. Dia sedang menyekap Feli dan membungkam mulutnya. Feli, mau diapain temanku? Ucap Yuni sedikit membentak. Temanmu akan aku jadikan persembahan. Jawab si bapak sambil ketawa lantang. Enggak, tolong lepasin Feli. Pinta Yuni. Lalu terdengar suara Nino dan Dimas. Yun, bangun Yun. Yuni terbangun dan mulutnya ini masih menyebut nama Feli. Kamu mimpi apa Yun? Tanya Nino. Yuni mencari keberadaan Feli. Dan ternyata malam itu Feli benar-benar tidak ada di tempat. No, Feli mana No? Loh, iya, kemana Feli? Gawat No, Feli dalam bahaya. Emangnya kenapa Feli? Dan di mana dia sekarang? Feli mau dijadiin tumbal sama pemilik rumah ini. Jangan asal omong. Kedengaran orangnya baru tahu rasa ntar. Saud Dimas. Aku tadi mimpi buruk. Feli disekap sama bapak itu dan mau dijadiin tumbal. Buktinya sekarang Feli nggak ada. Jelas Yuni. Mendengar penjelasan itu Nino marah. Dia teriak panggil Feli tapi tidak ada jawaban. Ayo kita cari Feli. Kayaknya dia masih di rumah ini. Ajak Nino. Mereka menggeledah rumah ini tanpa ada rasa sungkan. Tapi rumah ini tampak sepi dan mereka juga tidak melihat keberadaan Feli. Mereka keluar dari rumah ini untuk mencari Feli. Sekeliling rumah ini mereka sisir, tapi tetap saja tidak menemukan Feli. Dalam keadaan panik, tiba-tiba ada laki-laki tua yang menghampiri mereka. Aku tadi sudah pesan. Kalau temanmu itu lemah, harusnya kalian jaga dia. Dimas tersentak. Ternyata orang itu adalah orang yang tadi dia jumpai. Maaf kek, kami nggak tahu. Sekarang di mana teman kita? Tanya Dimas. Di ujung sana ada hutan bambu, dan di tengah-tengah hutan bambu itu ada rumah kecil. Cepat selamatkan temanmu sebelum terlambat. Tapi kek, gimana caranya kita nolonginnya? Tanya Nino. Temanmu yang perempuan itu imannya kuat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jelas orang tua. Mereka bergegas ke arah yang ditunjuk orang itu. Setelah beberapa meter berlari, terlihat di depan ada sebuah hutan bambu yang cukup lebat. Mereka menggunakan senter HP untuk masuk ke dalam hutan itu. Dan sesampai di tengah-tengahnya, terlihat ada sebuah bangunan kayu. Tanpa pikir lama, mereka menuju ke bangunan itu dan mendobrak pintunya. Terlihat Feli sedang terlentang di atas dipan dengan beberapa sesajen di sebelahnya. Nino dan Dimas memporak-porandakan semua sesajen itu. Feli, bangun Fel, ucap mereka membangunkan Feli. Tapi tidak ada respon sama sekali dari Feli. Dia tidak sadarkan diri. Sementara Nino dan Dimas sibuk dengan Feli, dari belakang Yuni fokus memutar tasbih dan membaca syahadat. Lalu, dia merasakan ada sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia rasakan, yaitu energi panas yang bertabrakan di dalam tubuhnya. Dia terus membaca syahadat dan menguatkan dirinya dengan energi itu. Nino dan Dimas masih sibuk dengan keadaan Feli. Dia coba pegang detak nadinya dan terasa masih berdenyut. Lalu, Nino mengangkat tubuhnya Feli dan membawa pergi dari tempat ini. Beberapa meter meninggalkan tempat itu, energi panas yang dirasakan Yuni tadi sudah kembali normal. Sesampai di tempat tadi mereka bertemu dengan orang tua yang membawa cangkul. Mereka dibuat terkejut karena kampung yang sebelumnya mereka lihat tiba-tiba tidak ada. Hanya terlihat rumah tua tempat mereka istirahat tadi, sedangkan semuanya hutan. Loh, kampungnya kok nggak ada? Ucap Dimas, dan mereka semua hanya tercengang. Yuni menghentikan doanya dan mereka membawa Feli kembali ke mobil.
Sesampai di sana, Feli langsung dimasukkan ke dalam mobil dan keadaannya masih belum sadar. No, Feli kenapa ini? Dia masih hidup kan? Tanya Yuni dengan tatapan sayu. Dia pingsan, Yun. Kamu yakin, No, dia cuma pingsan? Nino coba pegang detak nadinya lagi dan masih terasa berdenyut. Dia coba cek nafasnya dan masih terasa bernafas. Ketika sedang sibuk dengan Feli, tiba-tiba mereka didatangi orang tua membawa cangkul lagi. Dia bilang pada mereka, Cepat pulang, gak seharusnya kalian ada di tempat ini. Dan jaga baik-baik temanmu, dia dalam keadaan tidak suci. Iya, Kek. Terima kasih sudah membantu kami. jawab Nino mendekati orang itu. Semakin didekati, orang itu malah semakin menjauh, seperti menjaga jarak dari Nino. Sudah, sekarang cepat pulang dan tinggalkan tempat ini. Ucap si kakek. Nino meminta Dimas agar coba menyalakan mesin mobilnya. Dan ternyata bisa. No, nyala no, ucap Dimas dengan senang. Yaudah, kalian duduk di belakang aja jagain Feli, aku yang ambil kemudi, pinta Nino. Nino pamit sama kakek itu. Tapi sebelum pamit dia tanya dulu. Kakek tinggal di mana? Apa mau ikut bareng kami? Kakek itu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengucap salam dan pergi meninggalkan mereka. Nah, ada yang aneh sama kakek itu. Dia berjalan sangat cepat dan itu tidak wajar. Karena tidak ingin lama-lama di sini, Nino langsung ambil kemudi dan sedikit ke depan untuk memutarbalikkan mobilnya. Setelah cukup lama berkendara melewati jalanan tanah, akhirnya mereka sampai di jalan aspal ketika hari sudah mulai terang. Dan ternyata jalannya itu tidak putus, tapi mobilnya ini keluar dari jalur aspal. Kamu bilang jalannya putus, Dim. Ini sih kamu yang main masuk ke dalam hutan, ucap Nino. Enggak, No. Semalam jalan aspalnya ini putus dan tiba-tiba kita berhenti di tempat itu, jawab Dimas dengan bingung. Tidak lama kemudian, Feli sadar dan dia tampak bingung. Fel, kamu udah sadar, Fel? Ucap Yuni. Loh, kita kok udah naik mobil? Bukannya semalam kita nginep di rumah warga ya? Ceritanya panjang, Fel. Kamu habis pingsan, sekarang istirahat dulu aja. Sinyal di HP sudah kembali normal. Nino set peta lagi menuju ke Semarang. Di perjalanan, dia menghentikan mobilnya di warung makan untuk sarapan. Dan di warung itu, Yuni menjelaskan pada Feli tentang kejadian semalam. Bahwasanya dia hampir dijadikan persembahan oleh orang yang menganut ilmu hitam. Entah itu orang atau lelembut. Feli yang tidak sadar akan hal itu hanya bingung. Kamu masih halangan ya, Fel? Tanya Yuni. Masih, Yun. Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Udah yuk makan. Ibuku udah tanya terus kapan sampai di rumah. Mereka sepakat untuk tidak melanjutkan pembicaraan itu. Yang penting, sekarang Feli sudah selamat, begitupun dengan yang lain. Pagi itu mereka makan dengan lahap, setelah itu lanjut berkendara pulang ke Semarang. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing sekitar pukul 11 siang. Dan kejadian satu malam itu adalah kejadian yang paling menegangkan bagi mereka semua. Sampai sekarang, mereka tidak tahu siapa orang tua yang membawa cangkul itu. Apakah dia manusia atau jin yang menunggu hutan itu? Selanjutnya, kalau pulang libur kuliah mereka tidak pernah lagi lewat jalan umum. Mereka memilih untuk lewat jalan tol saja. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.